Halo semua, kembali lagi sama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang sepak bola nasional lagi, atau sepak bola Indonesia. Kenapa bahas nasional lagi? Karena emang ini lagi beritanya lagi itu ya, populer ya juga ya. Jadi tentang apa itu, pemilihan ketua umum, wakil ketua umum sama esko PSSI untuk selanjutnya. Ya ini memang berita yang cukup bagus sih, karena apa itu, tiang pengurus lama itu sudah terbukti kita itu sepak bola Indonesia itu ya di 10 tahun terakhir ya gitu-gitu aja, maksudnya nggak ada perkembangan yang signifikan, bahkan sempat 2 kali mengalami tragedi buruk. Yang sebelumnya apa itu, dualisme liga, yang sekarang barusan ini tragedi Kanjuruhan. Dan itu yang bikin apa namanya, ketua umum sekarang Pak Iwan Bule tidak apa itu mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum, dan kalau nggak salah wakil ketua umumnya Pak Iwan Budianto juga nggak mau mencalonkan diri lagi. Ya itu bagus sih, tapi itu bentuk tanggung jawab, maksudnya sebagai untuk tanggung jawab apa apa yang terjadi, walaupun bukan sebenarnya salah mereka juga ya. Tapi masalahnya adalah di lebih ke exco, karena exco kan maksudnya di balik layar, maksudnya mereka berlindung di bawah ketua umum, karena rakyat kan kebanyakan kalau misalnya sesuatu kan nyalakan ketua umum. Tapi kali ini exco kelihatan betul-betul apa itu, mulai kelihatan sifat aslinya. Kalau kalian lihat di Instagramku juga, saya sempat ngepost quote legendaris dari Esko ini. Itu parah sih, makanya aku sampai nggak habis pikir kok bisa sekelas Esko mbak ngomong kayak gini. Bahkan ada satu yang bawa nama Tuhan juga tentang tragedi Kanjuruhan kemarin. Jadi ya memalukan sih. Jadi ya memang ya sudah layak memang jadi pembaruan, dan di, untuk periode ke depan ini ya ada 5 ya, aku baca di web juga ada 5, baca di berita ada 5 ketua umum, calon ketua umum, kemudian ada 19 wakil ketua umum, 19 atau 17 aku lupa, karena kan Pak Iwan Budianto itu cuma dicatut nama, jadi kayak dia sebenarnya nggak mau mencalonkan diri lagi ke periode selanjutnya, tapi Pak Iwan dimasukkan namanya di calon, jadi ya dia minta dihapus. Itu masih parah, jadi masih ada yang voters mungkin atau apa yang nyatut namanya si Pak Iwan ini Budianto, padahal dia sudah nggak bisa diwaketum lagi. Kemudian exco PSSI juga ada 80-an lah, jadi banyak banget calonnya ini. Aku lupa exco PSSI itu berapa ya, aku lupa. Dan ya apa ya, siapapun ketuanya, wakil ketuanya atau apa nanti yang kepilih, ya yang harus punya visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia, dan juga aku harap mampu berkontribusi betul-betul sepenuh hati untuk membangun sepak bola Indonesia, bukan tidak terpengaruh sama kepentingan lainnya gitu. Ya kita ya coba lihat dari sepak bola apa itu yang negara lain. Jadi misalnya yang paling dekat itu Malaysia apa gitu. Sekarang sepak bola sudah maju karena liganya dikelola dengan benar. Itu bukan proses yang pendek, itu dari kalau nggak salah dari 2015 aku baca, jadi 1 tahun, dan sekarang liganya berjalan dengan baik. Dan juga apa itu, Kamboja yang dilatih oleh Keisuke Honda itu mantan pemain terkenal, itu pemain terkenal Jepang. Sekarang Kamboja itu Laos ya, aku lupa, jadi Laos ya saya. Jadi yang apa itu, di sekarang sepak bola mereka jadi lebih maju gitu. Kemudian ya paling gampang ya, Thailand yang juara ini juga perkembangan sepak bolanya bagus karena pada proses jangka panjang minimal 10 sampai 20 tahun. Masalah di Indonesia ini adalah kita mungkin banyak yang cuma lihat hasil, jadi nggak peduli proses, karena itu yang menyedihkan sih. Jadi apalagi kita sempat dulu timnas pelatihnya itu gagal dikit pecat, padahal nggak bisa gitu, harus proses gitu kan. Jadi ini calonnya, jadi calon ketua umumnya ada 5, yaitu Pak Lanyala, Pak Erik, sama 3 lagi itu Pak Doni, Pak
siapa itu dua lagi itu aku lupa. Yang paling favorit ya antara dua, Pak Lanyala sama Pak Erick Thohir. Kalau Pak Lanyala itu karena dia sebelumnya pernah menjabat jadi ketua umum PSSI juga tahun 2015 sampai 2016. Kemudian dia juga sekarang menjabat sebagai ketua DPD dan dia kenal beberapa votersnya PSSI lah istilahnya, orang dalamnya. Dan kalau Pak Erick Thohir karena dia sekarang Menteri BUMN juga beberapa didukung sama kebanyak orang muda juga, sama selebriti juga. Dan emang dia juga sebelumnya pernah jabat jadi direkturnya Inter Milan, jadi dia punya pengalaman juga di bola cukup bagus. Yang mungkin dua ini yang favorit kalau ketua umum. Kalau wakil ketua umum ada namanya Bu Ratu Tisha yang dulu pernah bawa Sintayong ke Indonesia, coach Sintayong. Kemudian ada siapa lagi, bahkan ada aku lupa itu ada 19 nama itu, nggak hafal satu. Kemudian ada yang agak memalukan, ada dua esko PSSI di dalamnya. Jadi mas sekarang siapa ke esko PSSI mendaftarkan diri lagi jadi wakil ketua umum esko gitu, lupa aku. Itu memalukan asli, kayak nggak tahu malu lah, masih berani mencalonkan diri lagi padahal reputasinya sudah buruk gitu. Kemudian apa itu, saya benar aku lupa. Esko PSSI 80-an lah ya. Esko ini juga menentukan ya, soalnya perkembangan sepak bola Indonesia. Soalnya kan mereka yang mengawasi ketua umum dari belakang balik layar. Dan kalau Esko-nya nggak benar, bisa saja ketua umumnya dikudeta dan bisa jadi gejolak politik di dalam tubuh PSSI. Ini jelas akan mengganggu perkembangan sepak bola Indonesia. Seperti yang jadi barusan juga. Aku dengar dari berita yang sekjennya PSSI sekarang Pak Yunus Nusi itu, nggak tahu ini benar atau enggak, itu mengkudeta Pak Iwan Bule. Tapi akhirnya sekarang ya Pak Iwan Bule juga sama mencalonkan lagi, jadi ya mungkin upaya kudetanya sia-sia, tapi ya reputasinya sudah buruk dan dia salah satu yang kalau nggak salah nyalon lagi, jadi ya semoga dia sadar diri juga gitu. Ya siapapun lah, aku sih pokoknya ya harus yang maksudnya betul-betul ngerti kondisi sepak bola dan punya visi jangka panjang supaya sepak bola kita bisa bangkit. Dimulai dari hal dasar lah, pembenahan liga, pembenahan infrastruktur, verifikasi tim, stadion dan sebagainya. Kita masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Apalagi ini beritanya kan barusan setelah timnas tersingkir dari AFF juga, jadi dia menambah kesedihan sih rakyat Indonesia sekarang yang berharap sepak bolanya kita maju. Ya apa ya, ya aku cuma berharap siapapun dunia ya bisa lebih baik lah daripada yang sekarang. Untuk orang-orang baru itu nggak harus yang lebih muda lah apa semua. Senior itu tetap penting, tetapi maksudnya jangan orang-orang lama yang sebelum sudah pernah menjabat, lebih baik. Maksudnya orang baru yang bisa lebih objektif. Orang baru yang tua nggak apa-apa, asal dia punya hati yang baik untuk memajukan sepak bola Indonesia, betul-betul murni gitu. Tidak masalah coba orang baru yang lebih senior pun nggak apa-apa. Kalau itu sih dari saya. Saya harap sepak bola Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Ya mungkin tidak dalam 1-2 tahun, ya mungkin 5 tahun 10 tahun, tapi semoga progresnya itu adalah, karena sekarang kita liga tanpa degradasi, Liga 2 dan Liga 3 dibubarkan, jadi mau kemana juga sepak bola kita sekarang. Ini juga berpengaruh sama timnas, karena kan pemain kan di liga kan biar diasah permainannya biar bisa lebih kompetitif. Kalau misalnya liga aja nggak kompetitif, gak ada degradasi, gimana pemainnya mau bagus gitu, gimana pemain mau dapat jam terbang untuk bisa nanti membela timnas gitu. Makanya ini penting, menahan liga apa semua. Itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.